Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal fisika, khususnya tentang topik electric force guys ya. Jadi seperti biasa kalian boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian yang di rumah boleh print terlebih dahulu guys, atau kalian boleh kerjakan mungkin di iPad atau di buku kalian guys ya. Soalnya ini esai ada 6 buah nomor guys, jadi seperti biasa kita akan lihat pembahasan masing-masing soal di konten kali ini guys ya. Sambil kalian bisa catat formula apa yang akan kita pakai ya guys ya. Kita lihat dari nomor 1. A small charged metal sphere A is hung from an insulating string. The charge on A is 5 nanocoulomb. Seperti itu ya. Ya. Ini N, ini nano. Nano itu 10 pangkat min 9 guys ya, jangan lupa. Figure 4.1 shows ya, gambar di bawah ini adalah memperlihatkan efek A when a charged sphere B on an insulated rod is positioned close to it. Jadi ketika ini kan yang 5 nih, positif 5, yang B itu sebetulnya ada negatif 4 ya. Ternyata dia sebenarnya ya tarik menarik karena yang satu positif, satu negatif. Nah, yang ditanya di bawahnya ini the charge B bla bla bla. Oke, the separations between bla bla bla. Oke. Use the method to resolving. Oke. Nah, yang ditanya adalah sudutnya, guys. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama, kalau mau mencari sudut, berarti kamu harus bisa menggunakan atau menggambar free body diagram. Yang pertama, kita tahu di A ini ada jelas yang namanya weight, ya gaya berat. Kemudian kalau yang ke sini, ini adalah yang disebut force, guys ya. Electrostatic force namanya. Nah, untuk yang B juga sebenarnya ada ya electrostatic force, ya ini F. Terus untuk yang di A, ini ada satu ya. Ada tension, ini ya tension. Tapi tension ini kita akan coba uraikan ke dua sumbu guys ya. Saya akan zoom sedikit di sini. Nah, sumbu untuk yang horizontal dan vertikalnya menjadi seperti ini guys ya. Yang ini adalah ini tetanya di sini guys ya. Karena sama dengan yang ini. Berarti ini adalah T cos theta, sedangkan yang ke kanan disebut T sin theta. Seperti itu guys ya. Nah, dari sini kita akan coba menghitung guys ya. Kita akan coba menghitung untuk F-nya terlebih dahulu ya. Kita hitung bersama-sama F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini F-nya ini ya K 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q1-nya itu adalah kita masukin 5 ya. 5 kali 10 pangkat negatif 9 kalikan 4 ya guys ya. 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini menurut saya tidak perlu dimasukkan minusnya, tapi yang penting kamu tahu dia arahnya itu saling tarik-menarik, attraction, seperti itu ya. Nah, untuk jaraknya, di sini 3,5 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa di square. Nilai F di sini yang saya dapatkan adalah 1,469 kali 10 pangkat min 4 Newton, guys ya. Jadi ini jawaban untuk bagian yang F, force. Ini electrostatic force. Formula ini harusnya kalian sudah belajar waktu level SMP, guys ya. Mungkin di sekitar kelas 9 harusnya kalian sudah mendapatkan topik ini. Jadi tinggal mereview ya, guys ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari W. Weight itu berapa, guys? Weight itu di sini hasilnya adalah kan M kali G. Nah, kita lihat bahwa mass-nya ini, ya, the mass of sphere A, kita lihat keterangan di bawah ya, itu 4,5 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Nah, untuk acceleration-nya saya ambil 9,81 aja, sehingga nilai weight di sini saya dapetin 4,414 ya, kali 10 pangkat min 4 Newton, guys ya. Ini adalah nilai weight dari A itu sendiri ya. Nah, kemudian, apa yang bisa kita lakukan dari sini? Nah, kita harus bisa melihat bahwa nilai, nah sekarang ini kamu tinggal lihat part ininya nih, maksudnya di free body diagram yang di A-nya aja sebetulnya. Ya. Jadi secara vertikal dan secara horizontal itu harusnya sama guys. Maksudnya bagaimana sih? Jadi begini, secara vertikal ini kan dia nggak kemana-mana, dia kan stabil, berarti sama dengan 0. Sedangkan yang secara horizontal ini juga sama dengan 0 guys ya. Nah, jadi untuk yang vertikal dulu, ini berarti bahwa si weight ini diimbangi dengan T cos theta. Itu berarti bahwa T cos theta nilainya sama dengan, ya kalau cara panjangnya kayak gini guys, tuh kayak gitu ya. Nanti kamu tulis sama dengan W. Nah, itu kamu simpen. Kalau yang sigma fx atau gaya-gaya net force secara horizontal, ini berarti min F tambah T sin theta sama dengan 0. Berarti T sin theta-nya equals to F, ya guys ya. Dari kedua persamaan inilah kamu akan melanjutkan
eliminasinya. Nah, kita akan coba ya. Saya akan ajarin kamu bagaimana cara eliminasi di bagian bawah. Kamu boleh tulis kayak begini, guys. Jadi T sin theta sama dengan F. Nah, ini dibagi T cos theta. Ini sama dengan weight-nya. Ini kamu boleh cancel out, guys. T-nya, tensionnya ya. Sehingga ini sin per cos menjadi tangent. Nah, untuk yang F itu kan tadi dapat di atas ya. 1,469 kali 10 pangkat min 4 per 4,414 kali 10 pangkat min 4, guys. Nah, di sini nanti kalian akan ya pakai aja kalkulator shiftan gitu ya, nanti dapat nilainya adalah 18,4 derajat, guys ya. Jadi ini jawaban saya untuk nomor 1, guys. Ini adalah nilai theta atau angle-nya, guys ya. Kalau ditanya tensinya berapa ya, kamu tinggal masukin aja ke formula yang di atas ya. Pilih aja salah satu seperti itu ya, guys ya. Oke, guys. Silakan dicatat dulu untuk nomor 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanya ya, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 2. Soal nomor 2 oke, adalah demikian ya. Figure 2.1 shows the two identical negatively charged conduction sphere. Nah, jadi ini ada two sphere negatif, dua-duanya berarti dia akan saling repel. Nah, kamu boleh langsung gambarin free body diagramnya. Berarti dia tuh ada keripel ke sebelah kiri, keripel ke sebelah kanan, dia juga keripel. Ada juga yang namanya gaya berat, jelas ya, weight di keduanya. Nah, ini ada tension ya guys, ini tensionnya. Kalau seperti tadi, ya ini tetanya kan berarti di sini. Berarti yang ini T cos theta, yang ini disebut T sin theta, guys ya. The sphere are tiny and each suspended bla bla nilon, ya ini ada talinya. Terus use your knowledge of factors to determine the angle. Ah, ini juga sama. Basically sebetulnya persis caranya dengan yang tadi di nomor 1. Kita pelan-pelan kita coba cari weight-nya ya. M kali G. Nah, ini weight-nya berapa nih, guys? Weight-nya itu mass-nya 6,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita kalikan aja 6,5 kali 10 pangkat min 5. Gravitational acceleration-nya saya ambil 9,81. Jadi nilai weight di sini 6,376 kali 10 pangkat min 4 Newton ya. Ini adalah untuk weight-nya. Oke. Terus kita nyari apa lagi nih, guys? Kita coba cari F berarti ya. Kita coba cari F. F itu rumusnya berarti K Q1 Q2 per R square. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya ini tadi berapa di bawah? 2,8 kali 10 pangkat min 9. Nah, itu minusnya nggak usah kamu masukin ya. Kalau menurut saya, ya kalau kamu masukin ya silakan. Intinya kalau kamu masukin nanti kalau plus dapatnya itu artinya dia tarik, sorry ya, tuh kan. Nah, itu bisa beda tuh artinya. Menurut saya sih tidak perlu dimasukkan. Kalau dimasukkan ntar kalau tandanya plus, apa nih? Kamu bingung. Apa plus itu tarik-menarik, tolak-menolak, atau apa? Lebih baik lihat dari gambar aja kalau menurut saya. Ya. Karena itu yang penting di sini adalah angkanya. Ini jadiin meter, guys. Terus didapat nilai F-nya 1,764 kali 10 pangkat min 4 Newton, guys. Ya, ini untuk force-nya. Nah, dengan cara yang sama seperti di nomor 1, kamu boleh menggunakan free body diagrams. Ini berarti bahwa sigma Fy misalkan ya, berarti ini nanti T cos theta sama dengan W. Kalau yang sigma Fx, nah ini berarti bahwa T sin theta sama dengan F, guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus kamu eliminasi lagi dengan yang cara seperti di atas. Berarti T, kamu boleh tulis kayak begini. Nah, ini adalah tadi F, the force dibagi weight-nya. Berarti tan theta nilainya, kamu tinggal input lagi, guys. Jadi di sini saya dapetin 1,764 kali 10 pangkat min 4. 6,376 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai theta di sini kita akan dapatkan 15,46 derajat. Kurang lebih ya, approximate seperti itu. So, ini adalah jawaban untuk yang nomor 2-nya, guys ya. Silakan, guys. Mungkin kalau kamu mau catat dulu jawabannya, boleh silakan. Dan sebentar lagi kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor yang ketiga ya. Oke, soal nomor ketiga. 2 points charge Q1, Q2 of magnitude 10 pangkat min 8 column and 10 pangkat negatif ya, 10 pangkat min 8 column ya. Respectively are placed 0,1 meter apart. Q1, Q2 itu yang di mana sih? Kamu lihat gambar ini, yang ini ya. Ada yang satu plus, yang satu minus loh, hati-hati ya. Berarti mereka itu bisa saling tarik-menarik secara force.
Oke, nah sekarang kalau kamu udah baca nih, ini yang ditanya bukan electric force, tapi melainkan adalah electric field, guys. Ini beda, guys, ya. Kalau electric force itu kan gayanya. Kalau electric field ini kayak semacam medan magnetnya gitu ya. Sorry, medan listriknya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya itu sebenarnya similar, mirip ya. Jadi kita coba hitung ya. Oke, yang ditanya ini apa sih? Calculate the electric field at point A. Point A itu yang di mana? Oh, ini, guys. Oke, ini point A. Oke, poin A ini berarti ada beberapa cara nih guys ya. Jadi, oke, poin A, poin B, poin C. Oke, I see. Jadi ada dua Q1, Q2 ya. Oke, jadi gini, electric field di poin, kita sebut aja dulu poin A lah katakan ya. Poin A ini berarti E K Q per R square. Di mana E-nya ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya ini itu tergantung guys. Tergantung dari kita, ini kan sama nih ya, berarti 10 pangkat min 8 aja kayak gitu kan. Jaraknya ini kan 0,05 kuadrat kayak gitu. Saya dapat nih nilai elektrik field 36.000. Nah, ini kan poin A. Nah, sekarang kita mau lihat yang di poin A. Jadi gini, electric field itu teorinya dari positif selalu menuju negatif, guys. Ini adalah electric field-nya, arahnya. Direction of electric field, guys ya. Jadi ini selalu dari positif menuju negatif. Nah, kalau kamu perhatikan dari kalau titik ini berarti kan Q1 ke Q2. Dia berarti begini dan yang ini juga begini, guys. Jadi ada dua kali ya. Akibat Q1 electric field-nya yang di poin A ini mendorong, sedangkan akibat Q2 titik A ini tuh sebenarnya ketarik. Jadi 36.000-nya itu kamu kali 2. Jadi ya EA itu sebenarnya adalah 72.000, arahnya ke arah ini Newton per Coulomb ya, satuan untuk electric field, arahnya ke arah kanan, guys. Seperti itu ya. Saya ulangin sekali lagi bahwa ini titik A itu kedorong dari yang positif, tapi juga ketarik ya dengan yang negatif. Jadi sebenarnya 36.000-nya itu kamu kali 2, guys ya. Nah, bagaimana untuk yang poin B? Nah, kalau poin B, kita lihat nih. Poin B itu sebenarnya kita hitung E yang akibat dari si Q2 dulu, guys ya. Jadi gini, ya. Kita hitung dulu 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 8, tapi distance-nya ini adalah 0,15. Kenapa 0,15? Karena ini jaraknya ke B adalah 0,15. Nah, ini E-nya saya dapetin 4.000 ya, makin kecil, guys. Nah, kita lihat, guys ya. Jadi maksudnya gini, titiknya yang ada di sini, titik si B, akibat si positif dan negatif, ada dua yang terjadi. Yang pertama, akibat positif dia itu keluar ke sini. Sebesar berapa tadi kamu udah hitung? Itu sekitar 36.000. Ya, 36.000 ya. Kan belum dihitung ya, itu sebenarnya hitungannya sama kayak poin A gitu kan. Jaraknya kan sama. Bagaimana untuk yang akibat yang negatif? Nah, akibat negatif itu kan dia masuk, tapi kecil, cuma 4.000. Nah, karena ini vektor, berarti kamu tinggal hitung selisihnya aja. Ya, berarti poin B itu akan merasakan, di poin B itu sekitar, ya, negatif 32.000 Newton. Negatif maksudnya dia arahnya ke arah kiri, guys, ya. Seperti itu. Ya, semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke Oke, electric field di titik C nih juga ditanya ini guys ya. Nah, kalau di titik C itu ini agak sedikit ribet ya. Kita hitung dulu E ya. Ini poin C. Kita hitung E-nya dulu ya. K Q per R kuadrat. Ini 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat min 8. R-nya ini adalah 0,1 kuadrat. Berarti E-nya ini saya dapat 9.000 Newton per Coulomb. Nah, tapi ini ada bentuknya vektornya kayak gitu ya. Jadi ada yang satu narik ke sini, dorong ke luar, sama ini begini guys. Ya, besarnya sama, 9.000 9.000 guys secara vektor. Ya, nah tapi sudutnya berapa? Sudutnya ini sebenarnya 120 derajat. Nah, lah kok begitu? Nah, ini sorry gambarnya agak kurang pas ya. Kalau kamu lihat, ini kan berapa nih? Oh, sorry ya, gambarnya saya bagusin dulu deh begitu. Jadi ini kan segitiganya kayak begini, sama sisi itu kan sebenarnya 60 derajat. Nah, jadi yang 9.000 ke sini, ada yang 9.000 narik ke sini, ini adalah 120 derajat. Sehingga untuk mencari E,
kamu harus menggunakan, boleh pakai cosine rule. Ya, jadi di sini 9.000 kuadrat tambah 9.000 kuadrat kurang 2 kali 9.000 kalikan 9.000 lagi kalikan cos 120 ya. Ini sorry nggak muat nih. Ya. Kita coba hitung, nanti kalian akan dapetin nilai E di sini adalah 15588,45 Newton per kolom. Ya, ini arahnya sebetulnya ke sini. Kayak gitu, guys. Oke, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3-nya. Sekali lagi, please, as usual, kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan ya, guys, ya, di WA. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang keempat. Nah, soal nomor keempat ini sebetulnya mirip ya dengan soal-soal sebelumnya. Kamu harus menggambar free body diagramnya. Ya, free body diagramnya itu kurang lebih seperti berikut ya. Berarti ini ke bawah jelas ada yang namanya weight, yang ke atas kiri ini serum tension. Tapi kita akan ubah, guys. Jadi yang ini yang, sorry ya, berantakan. Ini harus lurus nih, guys. Ini harus lurus. Nah, ini adalah T cos theta. Ya, ini tetanya ya, 8 derajat. Berarti yang ke arah mana nih, guys? Arah sini, ke arah kiri, ini adalah T sin 8. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat, guys, apa yang terjadi. Di sini, sigma Fy kan sama dengan 0. Ini berarti bahwa W itu nanti sama dengan T cos 8 ya. W-nya ini adalah M kali G. T cos 8. Nah, terus apa lagi nih? Berarti tension ini nilainya adalah Mg bagi cos 8 ya. Ini kita tampung terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, kemudian di apa ini, guys? Kita coba hitung tensionnya berarti nih ya. Tensionnya ini berarti mass-nya berapa? Mass-nya 5 gram. Berarti 5 kamu bagi 1000 dulu buat jadikan kilogram. G 9,81 ini bagi cos 8. Nilai tension di sini adalah 0,0495 Newton. Ini hasil yang saya dapat untuk tension. Nah, untuk menghitung yang ditanyakan bukan tension. Di sini ditanya adalah strength of electric field. Ya, ini F per Q ya. Q ini adalah test charge-nya. Nah, Q-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6, guys. Jadi tinggal 0,0 sorry ya. Gayanya ini harus T sin 8 ya. Jadi ini T sin 8 dulu saya tulis sebagai Q. Jadi ini 0,0495 sin 8 bagi 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi nilai E di sini adalah saya dapetin 6893 Newton per kolom, guys ya. So this is the answer for number 4. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Masih ada 2 nomor lagi, jadi tetap semangat, guys ya, untuk pembahasannya. Kita lihat, guys. Ini yang ditanya adalah calculate the resultant electric force. Nah, electric force di 7. 7 itu yang di atas, guys. Nah, kita lihat. 7 itu mengalami 2 buah gaya. Yang pertama, plus-plus dia berarti plus-plus saling ini. Plus-plus dia pasti saling apa? Repel dong. Nah, ini ya. Kemudian plus dan minus dia pasti akan tarik-menarik. Nah, kayak gini. Apakah besarnya sama? Kelihatannya beda. Ya, karena besarnya aja udah beda. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita cari ini? Ini adalah equilateral triangle. Ya, berarti ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Ya, 0,5. Oke. Berarti ini kan nanti 120 derajat. Nanti ujung-ujungnya pakai cosine rule dulu. Ya, tapi kita hitung force-nya dulu yang hitam ya. Yang hitam itu yang ini. Nah, kita hitung K, Q1, Q2 per R square. F, ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya ini 7 kali 10 pangkat min 6. Bagi, nah ini 0,5 square. Jadi force-nya di sini saya dapetin nilainya sekitar 0,504 Newton. Nah, dengan cara yang sama, kamu cari nilai F yang merah. Ya, intinya F yang merah itu 9 kali 10 pangkat 9 kali 7 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min berapa? Min 6. Ya, minusnya nggak usah masuk. Tapi kamu tahu arahnya. Ini per 0,5 kuadrat, nilai F-nya itu adalah 1,008 Newton, guys ya. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ya, sekarang kamu mau cari resultannya. Kita cari. Jadi, resultan itu ya yang ini, guys. Set, kayak gitu.
Ya, kita coba cari. Caranya ya pakai rumus cos rule aja. Jadi R kuadrat ini berarti F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya. Min 2 F1 F2 cos 120. Jadi R kuadrat, nah ini kamu boleh masukin 0,504 square, tambahin 1,008 square, kurang 2 kali 0,504, kali 1,008 cos 120. Intinya, saya dapetin nilai akhirnya aja langsung ya, biar kalian nggak capek-capek ngitung. Saya dapetin 1,333 Newton. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 5. Please, tapi kalau misalkan saya ada salah hitung, kamu tolong kasih tahu saya, bisa taruh di komen guys, atau di WA, biar maksudnya kita sama-sama belajar guys ya. Oke, mungkin saya ada salah hitung atau salah input kalkulator ya. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Yes, soal terakhir di nomor 6 konten kita kali ini. Ini sama kayak dengan yang nomor 4, yang ditanya tension sama magnitude of electric field. So, the first thing you need to do, you have to be able to draw the free body diagram. So, this is the weight. So, ini tension, kita ubah ini menjadi T cos 30. Yang ke kiri ini adalah T sin 30, guys ya. Nah, ini ada force-nya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, apa lagi nih? Sigma Fy 0, ini berarti bahwa W T cos 30, berarti T-nya itu adalah W bagi cos 30. Jadi weight-nya itu 5 kali 10 pangkat min 3 kali 9,81 bagi cos 30, saya dapetin tension 0,0566 Newton. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian yang B, itu bagian A tadi ya. Untuk bagian yang B, magnitude electric field ini F bagi Q, di mana F-nya ini nanti ambilnya T sin 30. Berarti ntar tinggal 0,0566, ya, sin 30-nya itu setengah, bagi Q-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6, guys. Jadi resultnya di sini saya dapetin itu sekitar 9.810 Newton per coulomb, guys. Oke guys, jadi ini adalah jawaban untuk nomor 6 dan sekaligus merupakan soal terakhir di konten kita kali ini guys. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu langsung kontak saya melalui WA atau boleh post pertanyaan saya di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.